Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program MoTV. Dan kali ini saya bergaya pakai baju Tiongsom, bergaya Tionghoa, dan saya sedang merayakan Imlek. Dan kali ini MoTV kedatangan tamu istimewa, seorang pengusaha dari Yogyakarta, dan dia tahu banyak tentang tradisi Imlek, dan dia adalah tokoh masyarakat Tionghoa Jogja. Maka bersama saya perkenalkan Pak Fantoni. Walah, Pak Fantoni. Ya, selamat pagi, sehat-sehat ya. Ya, puji Tuhan. Sehat. Yang penting sekarang salamnya sehat. Salamnya gini ya. Salamnya sehat gini. Sehat. Baik Pak Fantoni, kita ngobrol tentang tahun baru Tionghoa, Imlek ya. Nah, sebetulnya dalam Imlek ini apa sih yang dirayakan? Ya. Jadi mungkin sebelumnya saya juga suatu kehormatan. Ya. Terima kasih buat Romo dan MoTV. MoTV. Nah, bisa tampil di MoTV. Saya terima kasih. Mudah-mudahan pemirsa bisa senang ya. Senang ya. Tadi kembali ke Imlek. Imlek ya. Imlek ini sebenarnya bahasa daerah Tiongkok bagian timur, khususnya dari Hokkien. Ya, ya. Itu bahasa daerah. Bahasa daerah. Kalau bahasa Mandarinnya itu Yinli. Yinli. Okay. Yin itu yin yang ya, mungkin yin tahu ya, yin yang, putih hitam, putih hitam itu, ya. Yin itu rembulan, yang itu matahari. Matahari. Jadi ini berarti Imlek ini adalah kalender bulan. Kalender bulan. Tidak beda dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Ya. Muslim juga menggunakan kalender bulan. Hanya bedanya kalau di Imlek itu 3 tahun sekali dia ada istilah Lun Ye. Lun itu kembali ke 30 mundur 30 hari lagi. 30 hari lagi. Okay. Kalau tahun ini kebetulan jatuh 12 Februari. Makanya kenapa sering kali tanya, "Loh kok ganti-ganti?" Iya, 3 bulan kemudian itu dari Januari kembali ke Februari lagi. Oke. Nanti begitu sampai Januari kembali ke Februari lagi. Oke. Nah, Imlek ini dari kata apa sebetulnya? Dan siapa yang memakai kata Imlek dan siapa yang memakai tadi Yinli ya. Yinli itu ya. Dan bagaimana sebetulnya mengucapkan selamat tahun baru Tionghoa itu? Kan saya tahunya hanya gongsi facai dengan tangan seperti ini. Itu yang benar gimana? Yang tadi yang terakhir dulu ya. Ya. Mengucapkan tadi. Ya. Mestinya gongsi Xinian. Kongsi Xinian. Xinian itu artinya tahun baru. Tahun baru. Kalau Fajai itu berkah melimpah. Berkah melimpah. Pak itu melimpah, Jai itu rezeki, rezeki yang melimpah. Nah ini digunakan mereka perantau. Perantau itu umumnya menggunakan fungsi Fajai karena umumnya semuanya pedagang. Pedagang ya. Bisnismen lah ya. Jadi berharap rezekinya banyak. Jadi makanya diawali dari Hong Kong mungkin Hong Kong daerah paling selatan itu yang hijrah ke seluruh dunia itu makanya kongsi Fajai. Tapi oke lah, nggak masalah lah, itu semua sama lah. Tapi yang benar adalah kongsi Xinian. Kongsi Xinian. Dan tahun baru Imlek ini adalah perhitungan bulan ya tadi ya. Baik. Kalau tadi ditanya Romo bahwa mulainya kapan, nah itulah yang memang satu hal yang perlu kita jelaskan kepada seluruh pemirsa ya. Kalau dimulainya kapan, susah. Nggak ada sejarah atau tertulis itu. Tertulis ya. Tapi tentunya kalau tahun baru tahun ini adalah 2572. Berarti ya intinya dimulainya adalah 2572. Tapi kalau saya pernah baca di sejarahnya itu jauh sebelum itu. Tapi diresmikan oleh seorang raja itu tahun itu. Nah, dalam tahun baru Imlek ini seringkali dikaitkan dengan shio. Apa itu shio dan tahun ini shio apa? Dan kalau ramalannya apa biasanya? Kalau ramalan saya nggak berani. Itu mendahului yang kuasa. Baik, apa itu shio, Pak? Shio ini sama dengan tadi yang saya ceritakan ya. Bahwa mungkin sudah 3.000 atau bahkan 5.000 tahun yang lalu, shio itu sudah ada. Karena kalau sudah buat kalendernya, itu tentu sudah disertai dengan shio-nya. Jadi nggak tahu mereka itu sejarah belum ada yang menulis bahwa siapa yang mencipta. Itu nggak ada. Tapi mengalir aja, tradisi tahunan mengalir. Nah, pasti
Sio ini sudah ada sejak lama ya, sejak mungkin 3.000 atau 5.000 tahun yang lalu. Okay. Kalau tadi ditanya sio tahun ini tahun apa? Tahun ini masih tikus. Oh ya, tahun ini masih tikus. Masih tikus, tapi nanti 12 Februari ini sudah menjadi kerbau atau sapi. Oke. Kerbau atau sapi. Nah, kenapa kok wujud hewan? Hewan ya. Nah, mungkin ya ini juga perkiraan umum ya. Mungkin waktu-waktu itu mempelajari, ada seseorang yang mempelajari atau mungkin satu tim yang mempelajari. Kok karakternya begini, karakternya. Contoh umpama saya. Ya. Saya ini jujur, saya sio monyet. Sio monyet, oke. Saya pelajari, saya amati sendiri. Memang saya nggak pernah diem, Pak. Oke. Loncat sana, loncat sini. Nah, kemudian kalau ini yang tahun ini kan masih tikus ya. Tikus. Pandemi ini kan tikus. Ya. Sama. Okay. Tikus ini sembunyi. Nggak mungkin tikus mau jalan di sini. Mau jalan-jalan. Oke. Dia sembunyi. Cari makan pun juga sembunyi. Tunggu orang sepi itu. Ya. Jadi tidak berani di tempat umum. Kalau tikus kecuali di pasar ya. Ya. Pasar karena pedagangnya sama tikusnya banyak tikusnya. Okay. Nah, kalau yang tahun baru ini tahun apa kerbau? Kerbau logam. Logam. Itu artinya apa? Kenapa ada logam segala dan ada kayu, ada logam, ada tanah. Ya, itu artinya apa? Air. Kenapa kerbaunya secara rinci itu sulit ya? Okay. Cuman ada karakternya. Mungkin logam mungkin jauh lebih kuat. Lebih kuat. Oke. Lebih kuat. Terus kemudian biasanya kalau orang yang mengambil maknanya logam itu berarti kita harus yang keras-keras, yang kuat-kuat itu pasti sukses. Oh gitu, oke. Nah, kenapa masyarakat Tionghoa ini memakai apa ya sifat itu dari hewan? Itu apakah ada kisahnya? Kalau kisah yang pasti itu saya kira, saya kalau ngomong begini sekarang ini kalau saya ngomong pasti itu nonsen ya. Karena itu kan sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Hanya kenapa memakai itu? Karena mungkin saat itu sarana prasarananya ada itu ya. Ya. Dia menganalisa terus pakai simbol itu. Simbol itu lebih sebenarnya simbol ya. Seperti kalau di anu kan zodiak ya. Ya. Zodiak ada apa namanya? Ada Aries, ada Gemini, ada Sagittarius, Gemini lah itu mungkin hampir sama lah. Ya. Jadi memakai simbol-simbol yang ada di alam dan itu dilihat sifatnya dan lalu dipakai. Betul. Untuk menunjukkan sifat-sifat tahun ini. Nah, ada apa ini? Anjuran dan larangan nggak untuk tahun kerbau ini yang Pak Fantoni tahu? Kalau setahu saya memang ada. Ya. Kalau istilah umum itu jong. Jong itu pantangan atau clash. Clash ya. Jong itu nabrak lah istilahnya. Ya. Itu mungkin ada beberapa show, cuman mohon maaf saya bukan kapasitas saya untuk menjelaskan. Ya. Biasanya setiap tahun itu ada 4 show yang kurang baik. Kurang baik. Ya. Keberuntungannya maupun apa nasibnya di tahun kerbau ini atau kemarin ke tahun tikus. Tahun tikus ya. Sehingga biasanya kalau oleh pakar-pakar apa ya Hong Shui atau yang tahu tentang kalau saya bukan pakar Hong Shui, saya hanya tahu sejarah saja. Itu mereka menganjurkan sebaiknya tahun ini untuk show ini jangan mungkin jangan melakukan apa atau apalah. Itu ada pakarnya sendiri ya berarti. Jadi istilah saya pakar ya, tapi ada orang yang berhak untuk mengatakan itu. Jadi kalau ada. Pengusaha kayak Pak Fantoni ini tidak bisa ngomong gitu ya? Atau bukan kapasitas saya. Bukan kapasitas. Nanti enggak, saya dikira kalau itu istilah kalau zaman dulu, istilah jadi suhu nanti. Jadi suhu gitu. Jadi romoh ya. Baik, sebetulnya dalam perayaan Imlek, dalam keluarga-keluarga Tionghoa itu biasanya apa saja yang dilakukan? Oh, nah ini juga hampir sama. Ya. Kalau kita kaitkan dengan semua, itu hampir sama. Contoh, Natal, Idul Adha, Idul Fitri ya. Ini sama. Imlek juga sama. Karena itu tahun baru kan. Kalau Imlek, kalau Idul Fitri kan bukan tahun baru ya. Itu sama. Biasanya ya untuk kalau bahasa Mandarinya itu Duanyan. Duan itu ketemu, Yuan itu bundar. Jadi biasanya kalau kita lihat di film-film atau di tradisi, mejanya kan umumnya bundar. Nah, kumpul keluarga. Imlek ini maknanya adalah untuk kumpul keluarga yang utama.
Dan dalam kumpul keluarga ini apakah juga ada kayak ritual-ritual tertentu yang dilakukan? Nah, ini misalnya harus pergi ke kelenteng atau satu pertanyaan yang luar biasa dari Romo yang sering kali saya kalau ketemu rekan-rekan itu saya ceritakan. Imlek ini tidak identik dengan agama. Pasti saya mengatakan. Karena kalau 2.500 atau bahkan 3.000 tahun yang lalu, ya maaf, belum ada agama pun apapun. Hanya aliran kepercayaan, keyakinan. Jadi Imlek sudah dirayakan sejak lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Tidak ada kaitannya dengan agama. Jadi mungkin untuk pemirsa ya kami sampaikan bahwa Imlek ini tidak ada kaitannya dengan agama. Ini peristiwa kebudayaan. Ini kebudayaan, ini tradisi menyambut tahun baru. Kenapa saya mengatakan tahun baru? Ini Yinli ini awal musim semi. Awal musim semi. Jadi kan di sebelah utara di Tiongkok sana dulu zaman dulu kan 4 musim ya. Sampai sekarang 4 musim ya. Nah ini musim dingin paling puncak itu kemarin Desember kan. Nah Januari sampai Februari ini selesai musim dinginnya itu. Musim dingin dan selesai. Mulai masuk musim semi. Nah musim semi disinilah dirayakan itu supaya mungkin zaman dulu raja-raja itu memberi motivasi kepada rakyatnya untuk mulai bercocok tanam. Karena ini sudah awal musim semi. Jundian. Jundian ini musim semi. Jadi makanya semua dikatakan bahwa awal musim tanam. Jadi bukan keagamaan, bukan apa-apa. Sebetulnya masyarakat Tionghoa ini sangat dekat dengan alam ya. Jadi ini perubahan musim itu pun dirayakan sebetulnya. Betul. Dan Imlek ini berdekatan dengan musim semi. Jadi ada sebuah perayaan tertentu yang raja mengajak rakyatnya untuk ayo ini saatnya bercocok tanam gitu ya. Menarik sekali. Baik. Nah, yang saya selalu tertarik dalam perayaan-perayaan Tionghoa ini selalu ada pertunjukan itu loh. Barongsai naga. Lalu ada liong. Ini gitu ya. Ini juga sekali. Itu hewan apa dan ceritanya seperti apa? Jadi ini kalau secara pastinya nyuwun sewu, saya juga nggak tahu. Tapi kalau secara umumnya itu sudah tradisi zaman dulu. Kalau menurut mitos ini cerita zaman dulu. Nah ini naga ini kan dianggap sebuah hewan yang luar biasa, yang sangat diunggulkan lah. Sementara kalau barongsai ini ada cerita sedikit. Tapi nyuwun sewu, mohon maaf kalau ceritanya keliru, ya mohon maaf. Tapi yang setahu saya itu dulu kan kenapa barongsai ini diadakan, terus kemudian ada tabuan, ini menurut mitosnya, menurut yang saya tahu, itu kan dulu ada sebuah desa yang diganggu terus oleh hewan. Hewan ini agak mirip-mirip dengan barongsai itu. Lalu, ini sebelum tanya saya juga cerita langsung ya Pak, Romo ya. Lalu sering makan ternak dan pohon ganggu warga. Ini cerita mitos dulu. Pada saat itu masyarakat itu desa itu sampai kewalahan untuk menghalau binatang ini atau hewan ini. Tapi nggak tahu wujud yang pasti. Tapi mirip-mirip singa, mirip-mirip barongsai yang sekarang ini. Nah, tiba-tiba bisa hilang itu gara-gara hanya sepele kalau menurut mitosnya. Kebetulan ada seorang anak yang pakai baju merah. Kenapa kalau sekarang merah-merah kan? Baju merah, si hewan ini takut Pak sama barongsai, sama warna merah. Jadi dia nggak jadi masuk. Lalu si anak-anak ini mainan pakai kempiangan, nabuh panci atau apalah, lari. Barongsai ini lari. Nah, makanya terus ini satu mitos. Kebenaran ceritanya bagaimana saya nggak tahu, tapi cukup masuk akal. Dan sekarang ini menjadi tradisi yang terus dikembangkan dan bagaimana
menjadi kesenian juga ya, yang dari masyarakat yang cukup bagus. Nah, yang menarik juga adalah saya kan anak kelahiran zaman Orde Baru, di mana tradisi Tionghoa itu sangat ditutup waktu itu. Tapi lalu saya mengalami zaman Gus Dur yang mulai membuka kembali, dan ada banyak kekayaan yang saya dulu nggak tahu jadi tahu. Salah satu yang saya paling terkesan adalah wayang potehi. Ini wayang Tionghoa yang menurut saya sangat terkesan, dan ketika saya pernah syuting dulu saya sangat terpukau dengan permainan wayang itu. Apakah ada pakemnya seperti wayang-wayang di Jawa ini? Pakemnya sih tidak ada. Ya? Tapi itu adalah satu kesenian, bentuk kesenian. Bentuk kesenian yang diwujudkan wayang. Ini tidak beda dengan di Jawa lah. Di Jawa, ya. Wayang ada dalangnya, dan itu juga ada dalangnya. Hanya cuma beda bentuk. Lalu juga beda lakon. Lakonnya ya mungkin dari sana lah. Ada. Ini kalau saya baca ada satu lakon yang paling terkenal, namanya Sin Jin Kui ya. Sin Jin Kui itu pernah Ko Ping Ho bikin nyalin lah. Cerita komiknya sana disalin sampai hari ini mungkin lakon itu masih sering Nah, ini wayang ini sama. Jadi mereka seorang seniman yang bagaimana supaya dia bisa menghibur rakyat. Nah, terus dia bikin itu. Nah, jadi wayang golek, wayang potehi, wayang Jawa, wayang kulit segala itu menurut saya sama ya. Dan itu ini kekayaan budaya seni. Ada di mana-mana ya. Jadi kebudayaan wayang dengan ada wayang kulit, ada wayang golek, dan potehi ini juga adalah kekayaan yang storytelling masing-masing dari masyarakat zaman dulu yang akhirnya terus berkembang sampai sekarang ini. Nah, tadi Pak Fantoni udah cerita tentang apa? Feng Shui atau Hong Shui itu apa? Nah, kalau mengenai bahasa umumnya Hong Shui lah. Hong Shui ya. Tapi sebenarnya tulisan Mandarinnya Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui itu Feng itu angin, Shui itu air. Jadi arah mata anginnya di mana, arah airnya kemana. Ini biasanya yang menjadi patokan para pakar. Para pakar. Cuman kembali lagi, bukan kapasitas saya untuk masalah Feng Shui, tapi kadang-kadang ada yang masuk akal. Kalau saya pribadi mengatakan sejauh itu masuk akal, ya kenapa tidak kita lakukan. Kalau Feng Shui ini macam-macam ya. Feng Shui ini macam-macam. Dia bisa istilahnya melihat rumah, melihat posisi, mungkin bahkan sampai makam pun juga kalau bahasa Jawanya dipernahke. Tapi yang jelas untuk Feng Shui ini ya tergantung masing-masing. Kalau ada Romo Gondrong kayak gini, kira-kira nasibnya gimana itu? Nggak masalah. Ini bukan kapasitas saya. Kalau saya ngeramal Romo nanti kualat saya. Oke, sekarang masuk lagi ke Imlek. Itu ada banyak perayaan yang saya dulu terkesan ya, zaman dulu itu ada kayak Pekcun itu. Lalu yang saya terkesan ada orang memberdirikan telur dan bisa berdiri nggak jatuh. Ini rangkaian Imlek itu apa saja perayaan yang dirayakan terutama di Indonesia ini? Khususnya di Jogja ya. Jogja, umumnya di Indonesia. Kalau di Tiongkok sendiri mungkin puluhan bahkan ratusan tradisi itu. Tapi yang masih dipertahankan di Indonesia, khususnya di Jogja, itu umumnya ada 3. 3 perayaan yang masih diselenggarakan. Yang pertama kali Imlek. Imlek ini kaitannya dengan tahun baru. Lalu yang kedua ini adalah Pekcun tadi yang disampaikan. Pekcun ini sebenarnya bahasa Mandarinnya Tuan Uje. Tuan Uje ini perayaan istilahnya sedekah laut seperti laut, kaitannya laut. Ini ada cerita sendiri. Nanti kalau waktunya cukup saya akan cerita. Lalu yang ketiga adalah Tiongxiu. Tiongxiuje itu perayaan bulan purnama. Pada tanggal itu bulan paling dekat dengan dengan bumi. Jadi itu dirayakan. Ada 3 ini yang sampai hari ini di Yogyakarta. Jujur aja mungkin sekalian saya tambahkan ya. Di Jogja ini ada
14 paguyuban masyarakat Tionghoa. 14. Ya. Oh, banyak ya. Yang tergabung ini Ya. dalam Jogja Chinese Art and Culture Center Oke. atau JCACC. JCACC. Nah, yang mana sudah 16 tahun yang lalu itu menghidupkan kembali tradisi ini. Tradisi ya. 3 tradisi ini dihidupkan di bawah naungan atau katakanlah yang mengordinir adalah JCACC. Oke. Nah, termasuk Pekan Budaya Tionghoa. Oke. Yang diselenggarakan menjelang Cap Gomek. Nah, ini nanti Romo mesti tanya Cap Gomek itu apa. Cap Gomek itu apa? Nah, ini ada lontong Cap Gomek segala. Ya. Ini ceritanya panjang ini. Okay. Nah, dari 14 paguyuban ini gabung di JCACC. Ya. Tapi Chinese Art and Culture Center ya, Romo. Ya. Maaf, ini kami tegaskan, kami tidak berbicara politik, tidak berbicara ras dan lain sebagainya. Tapi culture. Culture ya. Culture, art and culture. Ya. Jadi di sini untuk tahun ini kebetulan untuk perayaan itu tidak diselenggarakan secara langsung, tapi diselenggarakan secara virtual. Tanggal 20 sampai hingga 26 mungkin sekalian promosi ini. Promosi sih. Kebetulan saya humasnya juga. Ini silakan bisa ditarik di YouTube. Di YouTube ya. BBTY 2021 itu akan muncul. Ya. Itu secara virtual. Kalau selama ini entah Romo pernah atau belum saya nggak tahu, tapi saya yakin pemirsa pasti sudah pernah. Ya. Di area Ketandan. Ketandan itu ya. Itu ya, saya sering nonton di situ. Chinatown-nya Jogja ya. Jogja. Nah, ini biasanya dulu itu pertama kali penyelenggaranya pekan, 5 hari. 5 hari. Tapi oleh beliau Ngarso Dalem minta 1 minggu. Nah, akhirnya ya 7 hari. Dan sudah ke-16 ini. 15 berlangsung lancar semua, sukses. Hanya ke-16 ini sebenarnya tetap kami adakan. Karena itu sudah menjadi agenda dari pariwisata Yogyakarta. Dan sudah masuk ke Wonderful Indonesia, berarti udah agenda pusat. Agenda pusat ya. Itu kami selenggarakan yang virtual. Kalau biasanya 7 hari berturut-turut. Tiap hari ada di pengunjungnya situ. Puluhan ribu tiap hari. Itu sepanjang jalan ke Tandan. Tandan itu ada wetan, kulon, lor, kidul. Ya. Itu full manusia di situ. Terus kemudian di Panjang Malioboro itu ada pertunjukan barongsai. Kita pernah mendapat muri terpanjang di Indonesia. Nah, ini dari 14 paguyuban ini, kalau tadi Romo menanyakan mengenai 3 agenda ini, yang paling besar adalah ini, PBTY, Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta. Lalu yang berikutnya adalah Pekcun. Nah, ini kalau Pekcun ini singkat saja. Pekcun ini kan semacam sedekah laut. Sedekah laut ya. Tuan U. Ini ada legendanya di Tiongkok sana. Yang singkat aja, seorang Perdana Menteri yang mungkin difitnah, akhirnya dia negaranya dihianati oleh temannya, negaranya hancur, dia rela menceburkan diri ke danau. Akhirnya oleh masyarakat karena tahu, langsung berlomba. Nah, ini kan ada lomba perahu. Ya. Nah, ini diselenggarakan itu mencari jasad ini. Jasadnya terus kemudian, nah ada lagi. Kalau pemirsa juga sering ada kue bakcang ini. Bakcang ya, benar. Bakcang ini kenapa dibuat dari daun bambu? Ya. Nah, daun bambu ini supaya nggak dimakan oleh ikan. Dalamnya ketan. Ya. Masih sana ya. Lalu karena nggak ketemu, ya tradisi di sana ya sedekah dilemparin ini bakcang ini. Sedekah laut gitu ya. Sedekah laut. Ini kalau sejarahnya sedekah untuk laut atau danau lah ya. Kalau Cap Gomek tadi, ini balik lagi ke Cap Gomek ya. Cap Gomek ini adalah puncak perayaan Imlek. Puncaknya. Ya. Karena kalendernya adalah bulan. Ya. Jadi akhirnya mengikuti puncaknya adalah terang bulan. Terang bulan. Cap Gomek ini tanggal 15 bulan 1 kalender Imlek. Ini adalah Cap Gomek. Nah, itu puncaknya. Setelah itu nggak ada. Kalau Lebaran kan Sawalan ada 1 bulan. Ini kalau orang bisnis kesuwen ya. Enggak, tapi memang dari dulu hanya 15 hari. 15 hari ya. Puncaknya di Cap Gomek. Makanya tadi saya singgung juga ada lontong Cap Gomek ya. Nah, itu ceritanya gimana? Saya juga pelajari, saya penasaran.
Ternyata dulu waktu Cheng Ho datang ke Indonesia, pas Imlek. Pas Imlek, oke. Mau merayakan perayaan Cap Gomek ini atau Juseu itu hari ke-15 puncak Imlek. Nggak ada makanan. Oke. Di daerah utara cari mau nyuguh apa? Adanya cuma lontong. Lontong kasih opor gitu, sudah. Itu terus namanya jadilah lontong Cap Gomek. Jadi yang disajikan pada saat itu ya itu lontong Cap Gomek. Lontong Cap Gomek itu ya. Lontong itu. Akhirnya disebutnya lontong Cap Gomek. Baik, kalau kembali ke masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia ini sebenarnya kalau dirunut itu mereka berasal dari mana? Nah, ini kalau berasal dari mana pasti dari Tiongkok ya. Dari Tiongkok, oke. Tapi kalau Romo tanya tadi berasal dari mana? Wah, ini sejarahnya sangat panjang. Oke. Seperti kita ketahui, zaman Majapahit aja sudah ada. Sudah ada ya. Utusan dari Tiongkok, bahkan ada yang diambil selir ya, oleh raja-raja dulu. Jadi perjalanan itu memang sudah 1.500 tahun yang lalu mungkin ya. Kalau dari mana pasti dari sebelah timur dan selatan, daratan Tiongkok. Kalau dari tengah nggak mungkin, karena Tiongkok kan luas. Sangat luas sekali ya. Sangat luas. Kalau sekarang cerita mengenai sejarah, kalau yang terakhir ini 200 tahun yang lalu, yang berbondong-bondong ke sini, karena di Tiongkok terjadi pergolakan peperangan yang sangat luar biasa. Mereka, ya mungkin saya nggak cerita negara lain ya. Peperangan pasti rakyatnya mengungsi, pasti pindah. Nah, ini 200-300 tahun yang lalu di Tiongkok ini perperangan yang luar biasa. Ya mereka cari selamat, cari penghidupan baru, merantau ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Kalau yang paling gampang tahun lalu kan ada ditemukan di Gunung Kidul itu koin. Koin dinasti Sung atau apa itu mungkin sudah 1.500 tahun yang lalu. Koin itu satu guci loh. Kan ada tuh di berita. Nah, itu bayangin aja. Berarti maaf, waktu itu ada orang Tionghoa yang bawa koinnya ini sampai ke Gunung Kidul gitu. Terus untuk aman apa? Di belakang rumah ditanam. Ditanam ya. Tapi akhirnya dia meninggal, ahli waris nggak tahu. Nggak tahu, betul. Ditemukan petani di situ. Kalau dilihat sejarahnya sudah 1.500 tahun. Berarti sama dengan waktu zaman Majapahit dulu ya. Apakah peperangan ini juga menunjukkan bahwa saat ini masyarakat Tionghoa itu dikenal sebagai masyarakat perantau? Kalau kita ke luar negeri, kemana-mana itu kan selalu ada pecinan ya, ada Chinatown itu. Chinatown. Ya. Nah itu apa? Mereka ini adalah bangsa perantau semua. Apakah pasti ada kaitannya dengan perang ini atau gimana? Merantau toh? Karena mungkin pada saat itu mereka nggak tahu arah mata angin, ya udah satu kapal atau 2-3 kapal bareng ke arah mana, Jadi akhirnya ke seluruh dunia. Jadi contoh yang ke Amerika, kalau ke Indonesia kan mungkin dekat ya. Yang Amerika itu resikonya besar sekali. Menurut cerita dari nenek moyang kami itu yang meninggal banyak sekali di perjalanan itu, yang nyampe hanya sedikit. Terus kemudian kenapa tadi disinggung ada Chinatown? Ya mereka pasti kan di satu daerah. Daerah akhirnya apa? Pasti bisnis. Nggak bisa apa-apa, bisnis. Nah akhirnya disitulah terbentuk Chinatown. Saya boleh cerita sedikit? Boleh, silakan. Yang saya sendiri sampai kaget, mungkin dari pemirsa juga bisa dibuktikan. Pada tahun 96, saya waktu itu saya masih ingat sekali, saya ikut tur ke Amerika. Dari Los Angeles ke Las Vegas. Ini naik bus. Selama 6 jam ini gurun. Kanan kiri tidak ada rumah, tidak ada penduduk. Saya sempat, wah ini makan siang di mana? Nggak taunya pas jam makan siang berhenti di satu kota yang namanya kota Barstow. Mungkin bisa dilihat di anu. Begitu waktu masuk kota itu, saya kaget. Loh, kok tulisannya Mandarin semua? Kok sepertinya saya nggak di Amerika ini. Nah, makan siang Chinese food, sekitarnya factory outlet semua, semua harga murah dan yang jual semua orang Chinese semua, orang Tionghoa semua. Nah, saya sempat tanya guide-nya, loh ini kenapa, ceritanya gimana? Nah, ceritanya itu tadi,
mereka berkelompok karena nggak bisa diterima di sana di sini. Akhirnya di situ ada tambang katanya. Ya. Dulu ada tambang batu bara atau tambang emas. Ya. Nah, mereka bekerja di situ, akhirnya membentuk satu kota. Kota itu sekarang sangat populer dengan factory outlet-nya. Factory outlet ini membuktikan bahwa sampai ada pepatah mengatakan bahwa di mana ada matahari bersinar, di situ pasti ada orang Chinese atau Tionghoanya. Baik, masyarakat Tionghoa ini juga dikenal orang yang ulet dan pekerja keras dan sukses di bidang perekonomian di mana-mana biasanya. Apakah ada filosofi tertentu yang dihidupi oleh masyarakat Tionghoa dalam hal kerja keras ini, dalam hal keuletan dan terutama di bidang perekonomian? Kalau di bidang ekonomi memang ya seperti kami lah ya. Saya dilahirkan tuh oleh orang tua ya cuma didiknya kan mau golek duit, bisnis, nggak ada diarahkan ke politik atau ke militer atau ke yang lain ya bisnis. Tapi juga ada juga yang dokter, ada mungkin ya maaf ada yang romo juga. Jadi, yang romo itu salah jalan kali. Oh bukan, itu panggilan. Oh panggilan. Kalau saya selalu mengatakan panggilan. Panggilan ya. Panggilan, karena memang panggilan begitu. Seperti contoh mungkin saya nggak sebut bahwa ada yang kaya raya nggak kurang-kurang tapi akhirnya jadi biarawati di romo, gitu. Tapi itu panggilan. Panggilan. Jadi nggak kembali tadi Romo tanya kok orientasinya ke bisnis. Memang waktu merantau ya otomatis perantau itu pasti benaknya bagaimana saya bisa hidup. Hidup satu-satunya yang paling mudah adalah berdagang. Berdagang. Nah, sampai hari ini mindsetnya tetap berdagang. Hanya mungkin kalau ajaran dari orang tua kami, mungkin yang lain sama ya. Harus bisa nabung. Kalau dengan nabung itu pasti nanti pasti bisa berkembang. Baik. Nah, kita udah ngomong panjang lebar tadi. Jadi tradisi Tionghoa ini ada tadi penanggalan bulan, ada sio dengan hewan-hewannya, ada barongsai yang juga simbol hewan juga ya, dan liongnya itu ya, dan lalu juga ada tradisi apa tadi di Pekcun yang semuanya terkait dengan alam ya. Nah, ternyata masyarakat tradisi Tionghoa ini sangat dekat dengan alam. Apakah memang ada filosofi yang dibalik ini semua yang membuat memang tradisi Tionghoa ini memang sangat menghormati alam gitu ya? Betul. Ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan alam itu memang satu prinsip dari masyarakat Tionghoa. Langit dan bumi itu pencipta alam semesta. Sehingga kita selalu bagaimana bisa menjaga udara dan juga bumi ya. Nah ini terus kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa melestarikan alam ini. Nah, termasuk mungkin tradisi-tradisi itu tadi. Baik, Pak Fantoni, ini pertanyaan terakhir di tengah pandemi ini. Apa harapan Pak Fantoni dalam perayaan Imlek ini? Dan ini sekaligus closing statement untuk para penonton MoTV supaya mereka mendapatkan energi, motivasi dari Pak Fantoni terkait dengan Imlek ini. Kalau statement mungkin saya nggak berani. Ini beliau-beliau lah yang termasuk mungkin Romo ya. Kalau saya kan istilahnya biasa lah, masyarakat biasa. Kalau saya hanya memberikan satu imbauan juga atau katakanlah usul. Ya sebaiknya dalam masa pandemi yang masih seperti ini, ya kita nggak tahu sampai kapan, ya. Jangankan kita ya, ini seluruh dunia, seluruh dunia. Kalau kita nggak percaya, awal-awal saya pun ngeyel. Saya awal-awal pun saya nggak percaya, wah mosok iso nganti. Mereka memprediksi 3 bulan, kemudian 6 bulan, ternyata ini sudah 1 tahun. Dan bahkan ya masih tetap semakin kuat nih. Nah, usulan saya sih khususnya untuk Imlek ini ya sebaiknya melalui telepon, WA atau virtual ya, supaya kita bisa menekan angka penyebaran COVID ini. Dan
Mungkin kalau lagi joke sedikit biasanya kan kasih angpau ya. Ya, oke. Angpau itu ada maknanya juga. Angpau virtual sekarang. Angpaunya nggak virtual, transfer. Transfer. Kan semua pasti punya rekening. Ya toh? Angpau gesek gitu ya. Cuman kalau angpau itu biasanya diberikan kepada yang belum menikah. Oke. Anak-anak biasanya. Ya. Nah ini bisa melalui orang tuanya. Gesek dulu set, ini tak kirim 10 juta, ini masing-masing 1 juta. Ya, gitu ya. Ini kalau joke-nya ya. Jadi bisa gesek. Jadi kembali lagi untuk Imlek ini sebaiknya sesuai dengan anjuran pemerintah juga dan kondisi dunia seperti ini sebaiknya di rumah saja. Tidak harus ketemu. Kecuali kalau satu rumah mau makan bareng silakan. Tapi kalau anjuran Sri Sultan ora sah nonggo. Betul. Lalu kalau dari beliau-beliau mengatakan, jangan beranjang sana. Wong semua itu niatnya toh. Jadi cukup dari ya by phone, WA atau mungkin virtual. Ya, kalau angpaunya ya gesek ya, atau transfer ya. Semua cukup melalui virtual aja. Kita bersabar. Pasti pasti badai pasti berlalu. Pasti berlalu. Baik, terima kasih sekali Pak Fantoni atas waktunya. Dan saya ucapkan selamat tahun baru Imlek. Ya. Tadi apa ucapannya? Kongsi sinian. Kongsi sinian. Jadi kalau kongsi fajai boleh, itu sudah umum. Kongsi fajai. Kongsi fajai. Kongsi sinian. Kongsi sinian. Mungkin saya juga akan menyampaikan yang tahu bahasanya ya. Wo zufu daja身体健康. Sen yi xing long, xin fu kuai le,在家里. Artinya, saya mengharapkan, saya mengucapkan kepada semua pemirsa, ya, sehat itu nomor satu, sehat, semua sehat, ya. Kemudian bahagia, rukun, sehat, bahagia, rukun, dan sukses. Baik, terima kasih sekali. Sama-sama, ya, kongsi aja. Guys, sampai di sini obrolan kita tentang Imlek dengan Pak Fantoni dan terima kasih banyak dan saya ucapkan sekali lagi selamat tahun baru Imlek. Kongsi sinian. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Boleh, terima kasih.